naik balon udara di atas batu. Ini dia Kapadokia. Makanya jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Ini dia, kita habis janjian sama sebuah travel kali ya, untuk bawa kita ke landasan yang mana kita bakalan naik balon udara. Jadi ini tuh sebenarnya terdiri dari berbagai macam hotel. Jadi kita jemput orang-orangnya dari hotel satu ke hotel lainnya gitu teman-teman. Nah ini kenapa kalau kita bisa bilang sepagi ini, karena memang mereka tuh ngejarnya terbang sebelum matahari terbit teman-teman. Jadi bakalan cantik banget. Dan kayaknya sih berhubungan juga ya sama faktor udara, karena untuk balon udara itu sendiri bakalan bisa terbang sebelum sunrise datang sampai ya agak pagian dikit lah. Kayaknya itu juga jadi salah satu syarat mereka untuk bisa terbang. Kita juga dapat sarapan gratis nih, udah sepaket kayaknya, dan lucu banget tote bag-nya, yaitu gambar balon udara. Isinya tuh adalah roti kerasnya Turki. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu suka ya. Habis itu kita di absen untuk mastiin kalau kita memang peserta yang terdaftar di balon udara. Seru banget. Masya Allah, akhirnya kita sampai. Dan teman-teman, aku nggak nge-tag sih, cuman itu cantik banget, kayak wow, kita lagi pada bersiap. Jadi dari satu balon udara ke balon udara lainnya tuh indah banget, warna-warni, lagi disiapin untuk terbang. Kita ini udah nyampe ke landasannya. Setelah itu kita coba udah bersiap, akhirnya kita naik ke keranjang. Aku bilangnya keranjang kali ya. Kita naik ke dalam si balon udaranya gitu. Ternyata itu muat sekitar sampai 12 sampai 20 orang kali ya. Aku nggak terlalu ngitung banget, cuman kayaknya nyampe 20 orang sih. Kita juga sharing sama teman-teman backpack atau travel lainnya, dan seru banget teman-teman. Akhirnya kita di briefing sedikit ya, dikasih tahu beberapa informasi sama abang-abangnya. Abang-abang Turki maksudnya. This way. I face this direction. Okay? Everybody, you will turn opposite face. Balloon going to this side, passenger opposite. Masya Allah, here we go. Kita perlahan mulai meninggalkan landasan. Masih tak percaya bisa merasakan berdiri di atas keranjang balon udara. Salah satu manifesting yang sering aku lakukan untuk bisa hadir di sini. Aku sering menonton video vlog orang lain yang berkesempatan naik balon udara. Sambil mengerjakan pekerjaan lain, sambil nonton video dan mensolawati semoga suatu hari nanti bisa berdiri dengan haru di atas keranjang balon udara. Hal itu emang benar-benar bikin mindset dan aksi kita lebih terarah. Benar-benar the power of manifesting itu nyata. Aku percaya bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi, selalu berprasangka baik ya sama Allah. Langit yang semula gelap dihiasi balon udara, tempat munculnya sunrise, kemudian semakin cerah tetap dihiasi balon udara begitu cerahnya. Untuk bisa terbang dan berwarna, kita perlu beban yang sesuai kapasitas, perlu panas yang cukup, perlu kendali yang piawai. Itulah yang kupelajari dari balon udara. Indahnya balon udara di langit Turki saat musim salju ternyata belum sebanding dengan indahnya saat musim semi. Harusnya aku terbang itu kemarinnya, cuman karena kondisi cuaca yang gak bagus, akhirnya kita gak boleh terbang. Dan akhirnya aku memutuskan untuk extend 1 hari lagi supaya bisa menikmati balon udara. Jadi beruntunglah kalau misalnya kalian datang pas cuacanya lagi mendukung untuk terbang. Masya Allah, cantik banget.
setelah terbang sekitar 45 sampai 60 menit, alhamdulillah akhirnya kita bisa landing untuk menyelesaikan penerbangan ini. Masya Allah, ini banyak banget yang bantu dan seseru itu. Alhamdulillah kita bisa landing dengan selamat. Seru banget. Setelah ini ada yang gak ketek sih teman-teman. Intinya kita dikasih kayak minuman gitu. Cuman aku agak-agak takut ya kalau minuman itu ada alkohol. Jadi aku gak minum deh, cuman liatin teman-teman yang lain aja. So seru banget perjalanan kali ini. Semoga kalian bisa nyobain ya satu saat nanti. She will never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no. She'll never know. Selamat sore dari Kayseri. Aku sudah berpindah tempat lagi nih teman-teman. Halo, sekarang aku mau cari makanan. Di sini udah nyampe hotel. Lucu banget sih hotelnya. Dan aku mau cari makanan Suriah karena aku kangen nasi. Karena dari kemarin-kemarin makanannya daging-daging terus itu loh, jarang nasi. Kalau ada pun nasi tuh sedikit. Jadi kalau kalian yang suka nasi kayaknya perlu cari alternatif lain. Yaudah yuk kita langsung aja cari makanannya. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Nah sekarang aku udah nemu karena ada nasi di resto Surya ini. Ini rekomen banget sih, biasanya penuh satu luar-luar. Ini ada nasi biryani. Aku rindu banget nasi. Tapi di sini juga ada ayam. Ini ayamnya setengah ekor. Dan kita coba buka ya. Ini ada dua. Nah ada setengah ekor. Dan ini ada kentangnya. Wah aku harus kuat sih. Dan ada kentangnya juga. Ada nasi biryaninya. Dan ini kayak menggoda banget gitu loh ini. Yuk langsung aja dimakan. Aku udah hand sanitizer ya sebelum makan. Kita coba. Pakai tangan aja. Pakai tangan aja. Aku suka paha. Guys, setelah makan nasi, akhirnya kita pulang lagi ke hotel. Halo, selamat pagi. Selamat sarapan dari Kayseri. Kentangnya enak. Oh ya. Sisanya ada kekaguman tersendiri di kota ini. Kota yang terlihat kecil namun tata kota yang cukup rapi. Menikmati indahnya masjid dan dikelilingi burung-burung merpati, begitu memberikan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Masya Allah, mana ya di makannya itu? And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Hai, hari ini aku udah ada di kota Kayseri dan tepatnya habis istirahat juga di hotel dan sekarang mau keliling-liling Kayseri untuk menikmati indahnya kota Kayseri. Dan di sini aku lagi ada di sebuah masjid. Nah, di mana di sini tuh masjidnya banyak banget, apa ya, kayak ibaratnya masjid-masjid di sini tuh dekat sama taman. Dan kita bisa apa ya, menikmati udara juga di sini sambil ya sholat. Dan enak banget, rekomen banget dan cantik banget tamannya. Jadi kalian wajib kesini. Tentunya sama Madinah Iman Wisata.
Salah satu hal yang membuatku merasa ini beneran Eropa banget dan sangat membuatku haru adalah melihat jajaran toko bunga di pinggiran jalan. Ada kekaguman tersendiri terhadap bunga-bunga yang bermekaran. Aku memaknai sebuah analogi bahwa Allah menciptakan setiap bunga dengan karakteristiknya masing-masing. Dan setiap bunga memiliki waktunya masing-masing untuk bermekaran. Sama dengan kita sebagai manusia, kita memiliki perannya masing-masing untuk berkarya di muka bumi ini. Dan setiap kita memiliki waktu suksesnya masing-masing. Ada waktunya. Lanjut lagi berjalan. Salah satu kebahagiaan juga dari berada di luar negeri adalah sesederhana menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Dari perjalanan ini aku banyak belajar tentang kesehatan. Aku yang sudah antisipasi untuk vaksin flu, tetap saja mengalami flu saat menghadapi salju. Sedikitnya agak terganggu beraktivitas, tapi apa boleh buat, semua jadwal harus jalan. Ternyata, seindah apapun kita bepergian traveling, menyenangkan, tapi ujungnya capek juga. Memang dunia ini begitu semu. Seindah traveling aja membuat kita lelah. Ya, karena dunia ini memang sementara, tempatnya lelah. Tidak jauh, aku disuguhkan oleh benteng tua bernama Kayseri Castle. Sungguh rapi dan indah, benar-benar strategis berada di pusat kota. Kita bisa masuk tanpa harus membayar tiket loh, dan di bagian bawah tanahnya terdapat museum peninggalan-peninggalan. Selanjutnya kita mau lanjut untuk makan. Nah, ini rekomen banget sih katanya makanannya. Dan ini kita lewatin pasar ikan gitu. Setelah itu kita naik transportasi umum. This is it. India salah satu restoran yang sering banget didatengin mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kayseri. Wajib banget coba sebelum kita ninggalin kota ini, teman-teman. Hai, sekarang aku udah nyampe di restoran Uyghur. Lumayan ya, tadi naik tram dan sekarang udah ada makanannya, tinggal satu lagi sih sayur. Nah, ini ada ini ada semacam somai gitu. Namanya adalah sumantese. Nah, isinya tuh daging kambing dan ini ada bumbunya. Di bumbunya Yeay, ini udah besok paginya teman-teman, kita naik pesawat untuk balik lagi ke kota Istanbul. Karena badan aku yang gak memungkinkan, sebenarnya kita bisa naik bus sih untuk balik ke Istanbul terus ke Konya, tapi aku udah gak kuat, akhirnya aku mutusin naik pesawat dan nyampelah ke Istanbul. So, teman-teman, untuk selengkapnya jangan lupa selalu pantengin vlogku untuk explore kota selanjutnya yaitu Istanbul. Tentunya bersama Madinah Iman Wisata, travel terpercaya, nyaman, dan gak bikin repot.